Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang karakter wirausaha sukses. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu, kami berasal dari kelompok 1A Matematika. Sebelum saya masuk ke pemateri pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi terjadinya wirausaha dan impian ini. Contoh dari suatu impian setiap orang itu adalah sukses. Kesuksesan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang yang ada di muka bumi. Menurut John Maxwell, success is not destination, but success is a process. Jadi, ketika seseorang bisa tetap berproses untuk menjadi lebih baik, maka sukses itu pasti akan datang pada dirinya. Selain rumusan masalah, presentasi ini juga memiliki tujuan, yaitu bisa mendeskripsikan arti dan makna wirausaha dan juga impian, mengetahui apa itu wirausaha dan langkah-langkah memulai wirausaha, dan yang terakhir bisa mendeskripsikan keuntungan serta kerugian dari wirausaha. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi oleh pemateri kami yang pertama atas nama Ida Ayu Putu Nadia Swari. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Nadia Swari dengan NIM 2113101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang impian menjadi wirausahawan. Tingkat pengangguran di setiap tahunnya akan semakin meningkat atau membludak. Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker atau pencari pekerja atau mencari sebuah pekerjaan, tapi juga sebagai job maker atau menciptakan sebuah pekerjaan yang biasa kita sebut dengan wirausaha. Namun dimulainya wirausaha, setiap orang harus memiliki sebuah impian. Dan impian ini tidak dapat dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Urgensi impian ini semakin penting mengingat risiko dari wirausaha itu tidaklah kecil bila seseorang yang tidak memiliki sebuah impian. Maka dari itu, adanya beberapa motivasi yang diberikan mengenai sebuah impian. Motivasi untuk meraih impian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa arti dari impian. Impian adalah sebuah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju atau meraih sebuah kesuksesan. Impian juga sebagai hasrat atau tantangan yang harus kita lalui dalam mencapai sebuah keberhasilan. Semua orang pasti akan memiliki sebuah impian. Ada juga beberapa orang yang tidak memiliki sebuah impian. Orang yang tidak memiliki impian biasanya memiliki hasrat dan kegigihan yang mudah pudar. Sehingga mereka dengan mudahnya mengubah impian itu menjadi sangat sederhana. Padahal dengan adanya sebuah impian, kita bisa mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang kita inginkan. Dan juga ada arti penting dari kata impian. Impian memiliki arti penting, yaitu impian menciptakan energi besar berprestasi yang menjadikan seseorang penuh vitalitas dalam bekerja atau kemampuan dalam bekerja. Impian juga memiliki arti penting sebagai motivasi. Maka dari itu, seseorang harus memiliki beberapa sifat dalam diri seorang impian. Yang pertama ada sifat percaya. Sifat di mana dengan adanya rasa percaya ini, kita harus tetap berusaha, bekerja keras atau pantang menyerah apabila ada seseorang yang mengkritik atau menghalangi impian kita. Yang kedua juga ada sifat loyalitas, di mana kita harus bekerja keras dan tekun dalam mewujudkan sebuah impian. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sifat yang ulet atau bekerja keras dan tekun dalam impian kita masing-masing. Dan yang terakhir, kita harus memiliki sikap mental positif, di mana sikap mental positif ini, seseorang yang memiliki sebuah impian harus memahami bahwa mencapai sebuah keberhasilan itu harus dengan pengorbanan, kerja keras, dan berkomitmen. Oleh karena itu, kita harus bersemangat dalam mengembangkan kemampuan,
kreativitas, dan inovasi yang ada dalam diri kita masing-masing. Impian harus smart. Impian harus smart merupakan impian yang jelas yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, secara spesifik, yang artinya kita harus jelas mengenai apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita lakukan, sehingga nantinya kita akan lebih mudah dalam menyusun sebuah perencanaan. Yang kedua, ada secara measurable, yang artinya impian harus terukur, sehingga nantinya kita akan tahu kapan impian kita telah tercapai. Maka dengan demikian, kita tahu langkah apa selanjutnya yang ingin kita lakukan untuk melangkah maju. Yang ketiga, secara achievable, yang artinya impian harus dapat kita raih. Yang keempat, ada secara realistik, yang artinya impian kita harus masuk akal. Makna masuk akal ini biasanya dikaitkan dengan kemampuan atau ketersediaan dana yang dimiliki. Memiliki batasan pada apa yang sudah dimiliki saat ini, tidak perlu menginginkan sesuatu yang di luar bidangnya. Kunci dari realistik adalah kesabaran dan ketekunan. Dan yang terakhir ada time bound, yang dapat diartikan sebagai impian haruslah memiliki garis waktu yang jelas kapan impian tersebut ingin kita raih. Kegagalan terbesar dalam sebuah usaha adalah menunda-nunda. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai impian menjadi wirausaha dan impian menjadi smart. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rutia Grace, dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian wirausaha atau entrepreneur dan juga pendapat para pakar mengenai kewirausahaan. Pertama-tama, pengertian entrepreneur dan wirausaha. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian wirausaha itu sama dengan wiraswasta, walaupun sebenarnya wiraswasta dan wirausaha itu berbeda, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara berpikir baru, serta mengatur permodalan operasinya. Yang pada intinya, seorang wirausaha itu adalah seseorang yang dapat menciptakan sesuatu hal dan mengolah bahan baku yang baru. Seorang Joseph Schumpeter juga mengatakan, entrepreneur is the person who destroys the existing economic order by introducing new products and services, by creating new forms of organization, or by exploiting new raw material. Yang artinya adalah wirausaha adalah orang yang mengedobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi yang baru, atau mengolah bahan baku yang baru. Nah, dalam Kamus Merriam-Webster sendiri, entrepreneur dalam bahasa Prancisnya adalah entreprendre, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah to undertake, yang berarti entrepreneur sendiri adalah orang yang memulai bisnis dan bersedia mengambil resiko kehilangan dalam rangka menciptakan uang. Nah, Merriam-Webster sendiri mengatakan bahwa entrepreneur ini adalah sebagai economic leader, yang artinya economic leader itu karena seorang wirausaha itu sebagai garda terdepan yang mahir untuk menggabungkan beberapa elemen dan barang yang terkait dalam bisnis tersebut. Sudut pandang wirausaha dalam bidang dan segi ekonomis dan dalam segi psikologi. Dari segi pebisnis sendiri, wirausahawan adalah seorang yang menciptakan kekayaan yang lebih baik untuk menggunakan sumber daya. Inti dari sifat wirausahawan adalah takwa, jujur, dan mampu negosiasi. Pendapat para pakar mengenai kewirausahaan. Pertama-tama, definisi dari kewirausahaan adalah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Menurut Gargito, jiwa kewirausahaan adalah dalam diri pribadi, perorangan, memiliki sebuah tujuan yang jelas atau visi hidup yang mampu membuat sebuah keputusan dalam membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan. Dapat para pakar mengenai kewirausahaan. Yang pertama, ada Standard James tahun 1997.
Beliau mengatakan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil faktor-faktor kerja dan modal penggunaannya itu untuk memproduksi barang atau jasa yang baru. Tony James sendiri menekankan bahwa wirausahawan itu dapat menyadari peluang yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang kedua, ada Paul H. Wilken. Yang ketiga, ada Richard Cantillon tahun 1725. Beliau mengatakan kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi resiko yang berbeda-beda dengan orang yang menyediakan modal. Cantillon sendiri lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian dalam menjalankan proses bisnis atau perusahaan tersebut. Yang keempat ada Joseph Schumpeter tahun 1934 yang mengatakan kewirausahaan adalah melakukan hal-hal baru atau melakukan hal-hal yang sudah dilakukan dengan cara yang baru dan kualitas yang baru. Schumpeter mengaitkan wirausaha dengan konsep yang diterapkan dalam konteks bisnis dan menggabungkannya dengan sumber daya alam yang lainnya. Sekian penjelasan saya tentang pendapat para pakar mengenai kewirausahaan serta pengertian entrepreneur atau wirausaha. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Putri Pratnyani. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan, kerugian sebuah wirausaha serta langkah-langkah untuk memulai suatu wirausaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan dari wirausaha, yaitu 1. Dapat memilih bidang usaha sesuai dengan minat dan bakat. Jika kita sudah menjalankan sebuah usaha yang kita miliki sesuai dengan minat dan bakat, alhasil kita akan lebih senang dalam menekuni usaha tersebut. Sehingga usaha kita nantinya bisa berkembang lebih baik di masa depan. Yang kedua, keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga yaitu memperoleh kepuasan. Jika kita mengelola suatu produk atau jasa yang kita miliki itu dengan baik, maka akan terdapat suatu kepuasan tersendiri dalam hal itu. Dengan kepuasan itu, kita bisa menjadi lebih giat lagi dalam menjalankan usaha kita. Sehingga perkembangan usaha kita untuk kedepannya itu, dengan semakin banyaknya persaingan, maka pasti usaha kita itu bisa berkembang dengan baik. Yang keempat yaitu tidak ada yang memerintah. Yang kelima yaitu tidak perlu persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan. Yang keenam, mempunyai peluang untuk membantu orang lain. Kita sebagai seorang wirausahawan termasuk makhluk sosial. Di dalam masa pandemi ini, kita harus bisa membantu orang lain dengan usaha yang kita miliki, dengan membuka lapangan pekerjaan misalnya. Berikut keuntungan yang dapat saya jelaskan. Saya akan menjelaskan kerugian dari wirausaha. Kerugian dari wirausaha yang pertama yaitu jam kerja panjang dan tidak teratur. Yang kedua, risiko dan tanggung jawab luas. Sebagai seorang wirausahawan, kita menempati dua posisi. Maka tanggung jawab yang besar dan pasti risiko yang tinggi pasti akan kita alami. Yang ketiga, pendapatan tidak stabil. Pendapatan seorang wirausahawan dikatakan tidak stabil karena kita tidak tahu pangsa pasar di masa depan. Bisa saja kita meraup keuntungan yang besar ataupun sebaliknya. Yang keempat, sering terlibat masalah keuangan. Yang kelima, belajar tidak ada akhirnya. Sebagai seorang wirausaha, kita dituntut untuk terus belajar karena kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam memulai wirausaha. Yang pertama yaitu memilih bidang sesuai dengan minat dan pengetahuan yang kita miliki. Jika kita memiliki pengetahuan yang cukup dalam usaha yang kita jalankan, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan atau kendala yang akan kita alami di masa depan. Yang kedua yaitu memperluas jaringan atau relasi pergaulan dan pertemanan kita.
Pelanggan merupakan suatu hal yang terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Maka dengan memperbanyak relasi pertemanan, kita juga bisa menambah pelanggan dalam usaha kita. Yang ketiga yaitu menentukan keunikan dan keunggulan pada produk atau jasa Anda. Untuk menjadi seorang wirausaha, sebaiknya kita harus mengetahui keunggulan dan keunikan produk kita. Yang keempat yaitu menjaga kredibilitas dan brand image. Sebagai seorang wirausaha, kita harus menjaga nama baik produk kita. Maka kita tidak boleh mengacukan keluhan-keluhan yang diajukan oleh para pelanggan. Yang kelima yaitu bisa menghemat uang, serta menyisihkan uang untuk modal kerja, serta penambahan alat-alat produksi atau jasa. Kita sebagai seorang wirausaha harus pandai-pandai mengatur keuangan yang kita miliki. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.